lagi tren kok buka bersama. Non PNS tidak bisa, dilarang. Ndak PNS bisa. Sedang di mana? Buka bersama. Kawan-kawan sama-sama SD, kawan sama SMP, kawan sama SMA, umur 50 tahun. Pertanyaannya, uanglah sakit apa? Diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam pode, asam baung. Kalau 60 tahun sudah mulai bertanya, kubu si fulan di mana? Kalau ada 70 tahun lah mulai berbisik, lah pakai pempes merek apa? Kunci mendangau ceramah hamba satu, jangan tersinggung. Kalau kebetulan menambah sawi kau sama dengan penyakitnya, jangan sakit hati. Sebab beberapa jamaah mendangau ceramah hamba tersinggung, balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diciptakan Allah lah bulan Ramadan supaya amal awak bisa sama, paling tidak sama, bahkan bisa mengimbangi amal-amal umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikolah yang disebut tadi Dek Bilal, fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratau, ampe fadlan kelebihan, wa ni'mah nikmat, wa maghfiratan ampunan, wa rahmah rahmat kasih sayang Allah. Umur paling pendek umur umat Nabi Muhammad, ibadah paling sekete ibadah umat Nabi Muhammad, tapi insya Allah balasannya lebih dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Ini penting. Kalau tidak orang tidak paham, untuk apa puasa kau sampai 30 hari nak makan? Untuk apa puasa kau sampai malam-malam mawak tarawih? Banyak orang kalau tidak suka, tidak paham pada bulan puasa kok, menyambut bulan puasa seorang menyambut marhaban ya Ramadan, selamat datang, hati kami senang menyambut bulan puasa. Tapi kalau tidak paham, sampai hatinya menyambut bulan puasa, dihitungnya berapa hari awak tidak sarapan pagi kok, berapa tidak makan siang, berapa malam lagi tarawih 23 rakaat kok, dicarilah yang seboleh rakaat. Alhamdulillah, rupanya sejus pula. Sama aja jam 9:30 aja kalau dia masjid. Artinya apa? Awak mesti paham, iko adalah hadiah dari Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad, dan awak mendapat hadiah sampai malam ke-6 mereka. Mudah-mudahan sampai malam nang ke-29:30 sampai awak mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Jadi kalau istiqamah awak mengisi Ramadan iko, tiap malam isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, subuh berjamaah, insya Allah awak mendapat Lailatul Qadar. Orang nak mendapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi kalau adalah orang naumbai dapat istiqomah tarawihnya 10 tahun, dapat Lailatul Qadar 1 tahun 83 tahun kali 10 tahun 830 tahun, mendekati umur umat Nabi Nuh, melewati umur umat Nabi Ibrahim yang awak sabui namanya 4 kali, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan asal sabui nama Ibrahim. Ibrahim 20 tahun, tapi kalau dapat awak Lailatul Qadar ikut 3 tahun aja, 83, maka insya Allah. Buya, apa tanda orang dapat malam Lailatul Qadar itu? Ambo lawan malam kalau rumah, kalau nampak ambo tiang listrik tumbang lain. Dulu orang membayangkan Lailatul Qadar itu pokok kayu tumbang, air kolam beku. Memang ada riwayat menyabit contoh itu. Tapi kalau awak tengok kitab tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah rahasiakan. Ndak ada orang nan tahu siapa nan dapat haji mabrur. Ndak ada orang nan tahu siapa dapat taubat nasuha. Ndak ada orang nan tahu siapa dapat solat wusta. Ndak ada orang nan tahu siapa dapat titik satu hari Jumat. Ndak ada orang nan tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya awak tetap berharap. Jadi kalau ada orang naumbai nan la dapat Lailatul Qadar, mungkin malam itu ndak tiba lain. Kalau datang apa? Ndak ke masjid. Ada Ustaz Somad. Ambil dapat tahun potang. Itulah engkau ndak disabi Allah bahwa engkau sudah dapat. Supaya apa? Supaya awak senantiasa berharap. Mudah-mudahan awak mendapatkan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak dikasih tahu Allah. Tapi tanda-tandanya insyaallah ada. Apa tandanya? Di antara orang yang mendapatkan taubat nasuha, dapat haji mabrur, dapat satu titik hari Jumat, dapat Lailatul Qadar. Tandanya di antaranya adalah ada perubahan. Berubah dirinya. Tapi perubahannya bukan fisik. Banyak orang menganggap perubahan itu fisik, bentuk. Oh, nampaknya buya kau dapat Lailatul Qadar bulan puasa kau. Apa? Mukanya nampak ambo putih. Rupanya muka putih kau dia tak ada kalau rumah tidur lolok siang. Jadi tandanya bukan fisik, tapi ada perubahan dalam amal. Perubahan. Sebelum puasa berat kaki ke masjid. Sesudah Ramadan, Masya Allah. Ambo buya hebat, ambo tengok kawan ambo kok. Biasa nyu ke masjid selalu masbuk, selalu terlambat. Tapi potang ambo tengok ke masjid jam 11 hari Jumat lah ke masjid. Rupanya salah setel jam. Sebelumnya bakhil, pelit, tak peduli pada fakir miskin, uang susah anak yatim. Tapi setelah bulan puasa, deknya merasakan lapar, maka uangnya dermawan, uangnya baik, uangnya bersedekah. Biasanya kalau ke masjid buya 2.000. Nampaklah. Siapa nak membawa golok tu? Pati murah. Ah tu 1.000 tu kalau bawa golok. Kadang-kadang membawa kipas. Ah kalau kipas kok lupa pula tak apa kipas. Tapi awak maunya kalau bisa kandai awaklah merdeka, bawalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno Hatta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakan Allah Ramadan nikah supaya awak isi dengan amal-amal. Alhamdulillah ibadah Ramadan kau kalau awak ringkaskan ndak banyak. Malamnya qiyam, siangnya siam. Mirip. Malamnya qiyam. Qiyam artinya togak, berdiri. Karena kita tidak tidur malam. Jadi awak tidak ada loloknya kau buya. Pulang dari siko usahakan copek lolok. Dek apa? Supaya beko malam mudah bangun sholat tahajud. Jadi orang nandak terbiasa lolok malam jam 10, jam 11 memang boleh. Biasanya lolok jam 1, jam 2. Ambolah orang malam tak dapat lolok copek buya. Apa cara supaya balik terawih ke lolok? Balik dari siko minum antimu. Itu kan ubek mabuk. Awak ndak mabuk tu kan dek telolok. Awak makan telolok, terjaga lah sampai payah kumbu. Dek telolok tu lah maka awak ndak mabuk. Maka dimakan itu telolok insyaallah. Balik dari siko makan satu, jangan makan sepapan. Kalau sepapan makannya malam Idul Fitri baru terjaga. Maka malamnya diisi dengan qiyam. Qama yaqumu qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri. Orang lain telolok mimpi mengigau. Inya tegak berdiri melaksanakan solat. Alhamdulillah maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, tarawihnya berjamaah, witirnya berjamaah. Lolok lah pasti berjamaah. Tinggal beko malam awak melaksanakan solat qiyam lagi togak, solat sunat wudu, solat sunat tahajud,
sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat sunat witir tidak usah lagi. Sebab awaklah witir di masjid apa nama? Masjid Al-Falah Naumbai. Maka beko balik ke rumah, awak tinggal bangun malam sholat sunat wudu. De apa sholat sunat wudu? Sebab Nabi main bau Bilal. Bilal, apa amal engkau Bilal? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dongau suara sendal terompahmu di dalam surga wahai Bilal. Apa amal engkau wahai Bilal? Apa jawab Bilal? Ambo tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Setelah wudu solat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Yang lama membuat dari malam pertama, kedua, ketiga, malam kelima, alhamdulillah. Iko malam ke-6, malam jua membuat, malam iko dibuat. Bangun malam, solat sunat wudu, selesai berwudu. Yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Kadang orang nama tanya ayat kok macam banyak betul hafalannya. Ayatnya apa ya? Aqul wallah, memang itulah nama baca. Ada orang namanya Qatadah bin Nu'man. Inya sembayang dari Isya sampai subuh. Toga ruku sujud, toga ruku sujud sampai azan subuh. Ayatnya tidak ada bertukar, tidak adanya ganti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua itu je lagi. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, yo, iko ada orang namanya Qatadah bin Nu'man. Ayatnya dari Isya sampai subuh, tidak ada bertukar, tidak ada berganti. Qul huwallahu ta'i satu malam. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu itu sama dengan sepertiga Quran. 3 kalinya baca sama macam orang contoh khatam Quran. Maka berkali-kali pulanya khatam Quran. Hadisnya sahih. Ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Iko sengaja mau sampaikan supaya apa-apa nambeko malam tahajudnya qul huwallah supaya dapat jawaban kalau ditanya oleh bininya. Ni apa kau cuba ayatnya ndak betul kau? Itulah dalillah disabitkan Ustaz Somad malam tadi. Ni apa tadi Imam Mawa? Rakaat pertama alhaakumut takatsur, rakaat kedua qul huwallah. Nang kedua rakaat berikutnya salam, nang kedua sesudah salam wal asri baca jo qul huwallah sampai habis. Itu disusun dari ulama awak dulu, dari mulai alhaakumut takatsur sampai wal asri sampai habis supaya orang mudah mengingatnya. Begitu dibaca kuliah, oh kau ndaklah mulai selesai kau. Li'ila fi Quraisy, kau lah mulai tunggu deh. Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an tardu. Apa kata Bilal tadi? Tardu artinya sahabilah radhiyallahu an. Itu untuk menunjukkan awak melawan Syiah. Sebab Syiah tidak mau menyabik radhiyallahu an sesudah Abu Bakar Siddiq. Awak kau bukan Syiah, awak ahlus sunnah wal jamaah. Taraddau artinya menyebutkan radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Allah meridai Abu Bakar Siddiq. Masjid itu masjid Syiah atau masjid ahlus sunnah? Masjid ahlus sunnah. Maka tadi disebut Al Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq. Sodonya awak menjawab radhiyallahu an. Di atas mimbar awak pun ditulis Umar. Di sudut kok Abu Bakar. Di sudut kok Umar. Di belakang ada Utsman, entah ndak ambo belum menengok lagi. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk menunjukkan bahwa masjid awak masjid ahlus sunnah. Itu bukan asal-asalan dibuat ulama. Itu ada sumbernya. Maka kalau lah Abu Bakar Siddiq, 8 rakaat. Al Khalifatul Tsani Umar ibn al-Khattab, 2 boleh rakaat.
Al-Khalifatul Tsalits Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Oh, lah berapa? Oh, 6 boleh rakaat. Ada juga orang nan di luar masjid undang lah 6 boleh masuk apa? itu kode-kodenya supaya apa? Apa iko di sela-sela tarawih iko? Kenapa ada zikir-zikirnya? Kenapa ada doa-doanya? Jadi istirahat duduk itu nama bahasa Arabnya tarwihah. Tarwihah duduk istirahat. 2 kali tarwihah, 3 kali tarawih. Tarawih itu artinya duduk istirahat. Di apanya disabi solat tarawih? Sebab iko solat nan ada duduk istirahat. Di togaknya lama, ayatnya panjang, maka duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu orang Makkah itu tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awak di Naumbai hendak tawaf di mana? Ndak kan awak mengelilingi tiang kok. Maka dek ndak awak tawaf, awak duduk saja dan awak tetap bertasbih. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Sebab kini ada orang bertanya, "Dek apa tadi bertasbih di sela tarawih?" Kalau awak tahu jawabnya, awak jawab. Kalau awak ndak tahu menjawab, awak mengamuk. Memanglah contoh itu dari dulu. Tapi waktu balik itu, iya juga, apa gitu. Jangan bid'ah tadi kok. Termasuk aku. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Syekh Atiyah Saqar Mufti Al-Azhar dalam kitabnya Fatawa Al-Azhar, di cela-cela di sela-sela tarawih itu bertasbih. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Bersolawat itu adalah amalan salaf zaman dulu. Sebab waktu duduk istirahat tarwihah mereka tawaf, dan di dalam tawaf itu ada tasbih, di dalam tawaf itu ada doa. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini semua adalah amalan-amalan yang dilaksanakan baik, dan dia itulah amalan yang dilaksanakan oleh mereka dulu secara mutawatir. Mutawatir artinya dilaksanakan beramai-ramai, bukan dilaksanakan oleh orang pendusta, pembohong, penipu. Tapi marawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Orang yang berkumpul di Makkah beramai-ramai, mustahil mereka berdusta, berbohong sampai zaman awak kini. Lalu kemudian di sela-sela tarawih itu berdoa, lalu ada Bilal mengasih tahu, "Sallu salatal witri." Kenapa mesti ada Bilal mengasih tahu? Sebab tidak semua orang menghitung jumlah rakaat tarawih. Ada juga nan bingung. Ikolah berapa rakaat? Ikolah witir atau belum witir? Tanya kawan sebelah, lah witir? Ambo pun tak tahu. Sembayang aja lah. Yang penting niat awak baik. Maka diboleh tahu dek Bilal bahwa iko awak lah masuk witir. Lalu kemudian kita pun melaksanakan witir. Witir dengan 2 tata cara pelaksanaan. Witir yang pertama 3 rakaat, tidak ada tasyahud awal, supaya membedakannya dengan sholat maghrib. Sebab maghrib ada tasyahud. Kalau dibuat ada tasyahud sama dengan maghrib. Tidak boleh sholat sunat itu sama dengan sholat maghrib. Maka tata cara yang kedua 2 rakaat, lalu kemudian ditambah 1 rakaat. Itulah yang awak buat tadi. Menurut mazhab Syafi'i, mana yang afdal? 3 rakaat 1 salam atau 2-1? Maka menurut mazhab Syafi'i yang afdal 2-1. Di apa 2-1 itu lebih afdal? Karena iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Ini kan witir. Witir itu ganjil. Tadi 2 itu bukan ganjil. Kalau begitunya bukan witir. Maka niatnya usolli raka'ataini minal witri. Ambo salat 2 rakaat bagian dari witir. Nya memang 2 rakaat tapi nya bagian dari witir.
Usolli yang kedua, usolli muqaddimatal witri. Ambo salat 2 rakaat muqaddimah witir. Witirnya 3, tapi ada muqaddimahnya 2, atau 2 rakaat bagian dari witir. Witir itu ada 3, witir itu ada 5, witir itu ada 7, witir itu ada 9, witir itu ada 11. Witir yang paling banyak 11 rakaat. Tapi yang biasa awak buat adalah 3 rakaat. Dan menurut mazhab Syafi'i, di tengah Ramadan, dari mulai malam ke-5 boleh dan seterusnya, maka ada witir dengan salat witir diisi dengan kunut. Tentang kunut ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, tidak ada kunut sama sekali di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Mazhab yang kedua, berkunut dari awal sampai akhir. Sedangkan mazhab ketiga, mazhab Syafi'i, berkunut hanya dari mulai pertengahan Ramadan sampai akhir. Itulah maka tadi awak di awal tidak ada kunut, sebab awak belum masuk lagi di dalam pertengahan Ramadan. Yang berkunut di tengah Ramadan sampai akhir dilaksanakan oleh imam bernama Ubay bin Ka'ab. Yang mengangkat Ubay bin Ka'ab adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengangkat seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Dibuat 20 rakaat tambah witir 23 rakaat. Lalu menengok jamaah yang begitu bagus, ramai di Masjid Nabawi. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Rakaatnya 20 tambah witir 23 rakaat. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ikut. Itulah dalil bid'ah hasanah. Karena kata Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Pada masa Nabi tidak ada dibuat beramai-ramai di Masjid Nabawi. Pada masa Abu Bakar juga tidak dibuat. Karena orang sholat setumpuk di siko, satu kelompok di siko, satu jamaah di siko. Tapi pada masa Umar bin Khattab disatukan satu Madinah di Masjid Nabawi. Imamnya yang terbaik hafalan dan suaranya, Ubay bin Ka'ab. Dibuat 20 rakaat tambah witir 23 rakaat. Maka kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalaupun ikut dianggap bid'ah karena tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman Abu Bakar, maka ikut adalah bid'ah yang terbaik. Itu membantah orang yang mengatakan bahwa tak ada bid'ah yang baik. Kau ucapan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, jumlah rakaat tarawih bertambah menjadi 36 rakaat. Ditambah witir 39 rakaat. Di Yaman, orang biasa kalau nyala selesai tarawih di siko, ini akan pindah ke masjid yang lain dan masih ada tarawih. Selesai tarawih di Darul Mustafa, lalu kemudian mereka pindah ke Masjid Ba'alawi. Selesai masjid tarawih, Masjid Ba'alawi, pindah ke masjid satu lagi. Maka satu malam mereka bisa sampai 100 rakaat tarawih. Dan ambo menengok dengan mata kepala ambo sendiri di Rabat, Maroko. Waktu ambo kuliah di Maroko, malam 27 tarawih tidak dihitung lagi rakaatnya. Dari Isya sampai ke subuh tidak berhenti. Tapi pemainnya ada pemain cadangan. Jadi imamnya bertukar, makmumnya berganti-ganti. Malam itu mereka hidupkan dengan tarawih 23 rakaat. Ada yang 36 tambah 3 39. Ada yang 1 rakaat. Ada yang tidak dihitung lagi rakaat. Berdasarkan itu disimpulkan bahwa tarawih itu tidak ada jumlah rakaat tertentu. Yang penting menghidupkan malam-malam. Jangan sampai seperti malam yang biasa. Tidak ada beda dari malam Ramadan dengan malam yang lain. Malam Ramadan lolo, malam di luar Ramadan. Kalau ditanya, apa waang lolo? Daripada ambo buat dosa, baik ambo lolo. Jadilah daripada mabuk sakau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tradisi menghidupkan malam Ramadan itu terus dilanjutkan generasi anak-anak awak sampai hari kiamat insyaallah. Walaupun nandilu tu ada lari-lari, berteriak-berteriak. Di atas tadi diberitahukan anak-anak supaya tenang.
tak apa-apa. Kalau ada anak-anak di masjid ribut, lari, berteriak, itu berarti Masjid Al-Falah Naumbai 100 tahun akan datang masih ada orang tarawih. Siapa nan tarawih 1 tahun? Itulah nan bakal jauh di luar. Uang itulah nan akan salat tarawih. Kalau anak-anak kau tidak ada lah sembahyang tarawih, masjid sudah sunyi, sepi, justru awak bersedih. Berarti 20-30 tahun akan datang tidak ada lagi uang salat tarawih. Sebab nan malam kau tarawih lah mati saudara. Jadi nan malam iko itu nan golak tu itulah nanti akan salat tarawih 20-30 tahun akan datang. Malam ikonya datang untuk golak aja dulu. Malam ikonya datang untuk lari-lari aja dulu. Itu anak-anak tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang begitu. Ambo pun dulu 20 tahunan lalu, 30 tahunan lalu di masjid enggak aja datang tarawih. Itu. Jadi awak pun awak kan enggak langsung tua kan. Pernah juga melalui proses itu. Cuma tentu saja ini proses Allah bisa karena biasa. Proses pembiasaan diri. Jadi malam itu diisi dengan qiyam. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Habis itu pengajian. Sesudah itu dilanjutkan dengan biasa pengajiannya ba'da isya. Ba'da isya pengajian, tarawih, witir. Habis itu baru kemudian tadarus. Lalu kemudian lolok balik ke rumah, bangun malam, sholat tahajud. Kalau di Maroko, tarawihnya hanya 10 rakaat. Jadi habis isya 10 rakaat, tidak ada witir, balik ke rumah. Beko jam 3 ke masjid sekali lagi. Nah, jadi jam 3 malam ke masjid lagi ramai-ramai, ditambah lagi tarawih tadi 3 boleh rakaat lagi. Jadi tetap juga 23. Cuma malamnya dihidupkan malam. Untuk menghidupkan malam. Karena kata Nabi, man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, imanan wahtisaban. Karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir Ramadan insyaallah. Sebab kadang Ramadan ini banyak udah tahu sendirilah, tak usahlah saya teruskan. Nah, tapi insyaallah Masjid Al-Falah ini istiqamah sampai akhir Ramadan insyaallah. Malam 20 itu sudah mulai semangat mengendor, tapi di Mesir, di Makkah, di Madinah, di Maroko, di Sudan, malam 20 itu justru naik ke atas. Kenapa? Petang Ramadan 20 itulah malam 21 masjid semakin ramai, bukan makin kosong. Karena orang mulai mengisi dengan i'tikaf. I'tikaf itu startnya 20 sore, puasanya nang ke 20, ba'da maghribnya malam nang ke 21. Masuk malam 21, kolunya waktu malam takbir. Nah, jadi i'tikaf itu aslinya contoh itu. I'tikaf itu aslinya 9 malam atau 10 malam. Jadi kalau puasa awak 29, 9 malam. Kalau puasa awak 30, berarti i'tikafnya 30. Masuk ke masjid, tidak keluar. Makannya diantar. Sahurnya dalam masjid. Buka puasa dalam masjid. Keluar masjid hanya untuk mandi, buang air besar, buang air kecil, berwudu, karena itu darurat. Yang lain daripada itu semuanya tetap di masjid. Apa yang awak lakukan di masjid? Yang dilakukan di masjid adalah qiyamul lail. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, membaca Al-Quran, lolok istirahat, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, sholat subuh berjamaah, habis subuh sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Itu yang dilakukan. Jadi malam 20 ke 21 itu justru bukan kosong, makin ramai. Karena pesan Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau awak bayangkan iko taman Raudhah, iko mimbar Nabi, iko mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi, kamar Nabi sebelah kiri. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku. Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi
raudhatun min riyadil jannah. Satu taman, itulah yang disebut dengan taman raudhah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sampai awak ke taman raudhah insyaallah. Iko mimbar Nabi, iko mihrab Nabi, iko rumah Nabi. Maka di situ ada satu tiang tertulis di atasnya Ustuanatus Sarir, tiang sarir. Sarir bahasa Arabnya tempat lolok, kasur, tempat tidur. Jadi di bawah itu adalah kasur tempat tidur Nabi. Kenapa ada tiang sarir? Karena di bawah tiang itu ada sarir tempat tidur Nabi. Dan Nabi lolok di situ. Bila waktu iktikaf. Dan Nabi tidak qalu. Lalu kemudian istrinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dinding langsung kamar Nabi dengan Masjid Nabawi hanya ada dinding. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Aisyah tidak masuk ke dalam karena Sayyidatuna Aisyah, mohon maaf, dalam keadaan uzur, berhalangan, haid. Perempuan yang berhalangan tak boleh masuk masjid, maka dia tak masuk ke masjid. Tapi Nabi tidak masuk ke kamar karena Nabi takut iktikafnya batal. Maka Nabi minta ulurkan. Maka Aisyah mengulurkan tangannya dari balik pintu. Itu menunjukkan perempuan yang maaf cakap berhalangan, badannya tak boleh masuk, tapi tangannya masuk. Maka ada riwayat Nabi mengulurkan kepalanya, disikat, disisirkan oleh Aisyah. Kenapa Nabi tak ke kamar? Nabi takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke masjid? Aisyah tak boleh masuk masjid sedang dalam keadaan berhalangan. Kenapa Nabi tak mengambil sisir itu, dia bersisir sendiri? Nabi mau mengajarkan bahwa Nabi pun orang yang romantis. Nabi pun orang yang punya adab tata krama. Maka dia ingin rambutnya disikatkan, disisirkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang belum pernah disisirkan istrinya, balik dari sini, ambillah sisir, sikat. Nabi SAW adalah orang yang amat sangat baik. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka disikatkanlah rambutnya oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Inti kajian kita adalah bagaimana menghidupkan masjid. Jadi kalau masjid kita belum ada iktikafnya, Ramadan niko awak gue ndak sanggup 10 malam, awak gue malam-malam libur aja. Hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ndak bisa malam Sabtu, malam Ahad, malam Jumat atau malam Ahad. Di Pekanbaru ada masjid yang iktikaf 10 hari 10 malam. Masjid di depan Purna MTQ. Itu pom bensin itu Bu ya. Ini masjid pom bensin itulah. Jadi iktikaf banyak anak-anak muda di Masjid Undri. Masjid Undri itu dulu imamnya kawan Ambo di Mesir, Ustadz almarhum Ustadz Tajuddin Nur LC, itu pun membuat iktikaf. Biasa di Masjid Pekanbaru ada masjid yang tidak membuat iktikaf 10 hari 10 malam, tapi iktikaf malam-malamnya aja. Masuk dari mulai tarawih, habis itu witir, lalu kemudian istirahat di masjid, nanti jam 2 malam bangun baca Quran sampai jam 3, jam 3 tahajud sampai jam 4, jam 4-nya lalu kemudian muhasabah, zikir doa, setengah 5 makan sahur sampai jam 5, lalu kemudian pengajian ba'da jam 5 ba'da subuh sampai terbit matahari sampai jam 7. Jadi itu pun iktikaf juga. Jadi masuknya dari mulai jam 8 Isya sampai keluar jam 8. Jam 8 ke jam 8 20 jam. Apakah 12 jam itu sudah dianggap iktikaf? Kalau menurut mazhab Maliki belum. 12 jam belum dianggap iktikaf. Karena mazhab Maliki iktikafnya panjang, menyatukan siang dan malam. Iktikaf yang paling berat mazhab Maliki, menyatukan siang dan malam, dan mesti puasa. Jadi kemasuknya malam berbuka maghrib, kalunya maghrib besok, itu baru iktikaf. Iktikaf yang paling ringan mazhab Syafi'i. Iktikafnya lama seketek dari ruku sudah dianggap iktikaf.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tambah sekete. Itu udah dianggap i'tikaf. Nah, jadi awak malam ikolah dianggap i'tikaf dengan syarat masuk masjid tadi niat nawaitul i'tikaf. Ambo ndak berniat i'tikaf, kini berniat nawaitul i'tikaf. Insyaallah kalau dari masjid sudah pun dianggap sebagai i'tikaf. Itulah maka masjid-masjid yang bermazhab Syafi'i biasa di pintunya ditulis nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Masjid An-Nur dulu, Masjid An-Nur Pekanbaru dulu di atas itu tertulis nawaitul i'tikaf. Kini ndak tahu, entah masih ada entah enggak. Masjid Nabawi, kalau masuk dari pintu Babus Salam, ada tiang sebelah kiri, itu dulu di tiang itu di atas tertulis nawaitul i'tikaf. Tapi potong ambo umroh bulan Februari, ambo umroh, ambo tengok di tiang itu udah tidak ada lagi tulisan nawaitul i'tikaf. Lah ubah tulisannya la ilaha illallah. Dihapus. Siapa nan menghapus? Uang nan tidak setuju melafazkan niat i'tikaf. Siapa dia? Tidak tahu anggota siapa. Yang penting dihilangnya kan kaligrafi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu menunjukkan bahwa dulu pernah berkuasa mazhab Syafi'i di Makkah Madinah dan mereka menuliskan itu di pintu masjid nawaitul i'tikaf. Andai tak kita tulis, kita sudah tahu semuanya masuk masjid dengan niat i'tikaf. Inti dan ingin ambo sampaikan, hidupkan malam Ramadan dengan qiyam. Iko Masjid Al-Falah dibangun dengan wakaf, bersusah payah, tegak berdiri sampai 2 lantai, maka jangan sampai kosong dari malam-malam. Awak pertahankan 23 rakaat iko, lalu kemudian sampai bila? Sampai hari kiamat insyaallah. Siap jamaah mempertahankan iko? Ndak lama. Jam 9 selesai. Tambah pengajian jam 10. Ustaz kok tahu? Tadi yang memulai jam 9, kok pas jam 10. Sesuai kode etik 600 ml, 60 menit. Jadi kalau biasanya dari tarawih, dari isya itu ada kultum sebab malam panjang. Maka sesungguhnya lama dan tidak lama itu tergantung awak membandingkan. Oh, tarawih di Masjid Al-Falah Naumbai lama buya. 1 jam baru selesai. Kalau membandingkannya dengan masjid yang viral di YouTube 23 rakaat 10 menit. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Nabi menyebut kepada sahabat, ulangi salatmu, kata Nabi, fa innaka lam tusalli. 3 kali ulangi salatmu. Dek apa sembahyang ambo kau diulang 3 kali ya Rasulullah? Sebab ndak ada tumakni. Nah, alhamdulillah tarawih di Naumbai di Al-Falah tumaknina. Ayatnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ayatnya pun pelan. Ada tumaknina, rukuknya, sujudnya, duduk antara 2 sujudnya. Tumaknina itu apa? Sependek-pendek tumaknina 1 kali tasbih. Ada tumaknina. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tapi tadi ambo hitung kalau tasbih ambo 3 kali tadi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi tarawih yang awak buat tadi mengikuti sunnah pada masa Umar bin Khattab 23 rakaat, ada tumakninahnya dan duduk istirahat awak bertasbih, berzikir dan berdoa. Ya Rasulullah, seandainya ambo bersua berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling banyak dibaca? Hadis riwayat Aisyah, kata Nabi, perbanyaklah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi yang ragu-ragu selama kau bertarawih di Masjid Al-Falah Naumbai, jangan lagi ragu.
Tapi menengok ramainya jamaah ni, insya Allah tak ada keraguan. Di bawah penuh, di atas pun masya Allah melimpah. 20 layarnya, ini layar di atas. Lain. Alhamdulillah. Menengok ibu togak kau, ambo sangko mati layarnya. Sampai di topi jendela pun ada juga anak-anak muda. Masya Allah. Sampai di lu, sampai di tenda-tenda. Iko bukan tarawih, iko merasa sembahyang Idul Fitri. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, sampai diisi dengan i'tikaf, sampai awak mati, anak cucu awak istiqomah melaksanakan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tujuan dari ini semua adalah mengikat hati ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Lauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tak ada atok, tak ada tenda. Tapi hari itu ada yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, ditambah lagi tarawih ke masjid, witir di masjid, tadarus di masjid, ditambah lagi isya, ditambah lagi subuh, ditambah lagi i'tikaf. Maka insya Allah tergantung hati di masjid. Selesai Ramadan, masjid semakin ramai insya Allah. Amin. Karena kadang banyak orang Ramadan, habis Ramadan selesai, ditanya, "Aci ndak ke masjid?" Laponoh amal Ramadan potong. Iko kekeliruan. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan bukan bulan memperbanyak amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Membiasakan bangun malam tahajud, membiasakan sholat tahajud, membiasakan i'tikaf, membiasakan sholat berjamaah, sehingga masjid awak tidak kosong. Kalau sampai masjid itu kosong, istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung itu diganggu setan. Kalau sampai masjid awak kosong, sampai sok ke Idul Fitri, Idul Adha, balik seperti sedia kala, inyonan azan, inyonan imam, inyonan makmum, istahwadat alaihimus syayatin. Apalagi sampai masjid itu tidak ada orang azan sama sekali. Kalau sampai di masjid, di musola, musola sama masjid sama. Masjid sama musola sama. Maka di musola, di surau, awak tetap sholat tahiyatul masjid. Asal ada di situ sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka disebut dengan masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, ada mimbarnya, ikolah mimbar tidak bisa digeser-geser. Nah, mimbar tempat lain bisa digeser. Coba ada rodanya, iko tidak bisa dicor. Maka masjid dan ada mimbarnya, maka disebut dengan masjid jami'. Masjid jami' artinya masjid dan ada sholat Jumatnya. Tapi di beberapa daerah surau pun ada sholat Jumat. Di Kuala Lumpur, di Malaysia, ambo ceramah di surau. Ambo tengok ada mimbar, ambo tanya, "Iko surau?" "Iya." "Ada sholat Jumat?" "Ada." "Surau apa namanya?" "Surau Jumat." Sebab ada sholat Jumatnya. Nah, itu hanya istilah saja. Mau surau, mau langgar, mau musola, Islamic Center, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, itu semua masjid. Dan kalau ditinggalkan sholat berjamaah, maka satu kampung awak istahwadat alaihimus syayatin, diganggu setan. Jadi pelajaran yang awak ambil malam itu hanya satu pelajaran dari sekian banyak pelajaran, adalah memakmurkan masjid, bangun malam, dan mengisi malam Ramadan dengan qiyam. 60 menit dari jam 9 lewat 10 sampai jam 10 lewat 10 ambo sampaikan. Ambo bagi 3 penanya. Bagi yang ada ingin bertanya malam itu, ambo serahkan 3 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.